Halo masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama Kaos Kabar Otsus edisi Rabu 26 Juli 2023 bersama saya Ines Marweri. Saat ini kami sudah bersama-sama dengan Kabid Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik-baik, selamat siang pendengar. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Elvis KB. Bapak terkait dengan eh, bincang-bincang kita saat ini, mungkin Bapak bisa sampaikan terkait dengan penggunaan anggaran. Bapak bisa sampaikan mekanisme penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 2023. Baik, penggunaan penerapan dana yang bersumber dari otonomi khusus itu di bidang kelembagaan Dinas Pemberdayaan Kampung itu ada 3 program yang jadi fokus. Penerapannya adalah kami lebih fokus kepada penerapan program pendayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat di tingkat kabupaten kota, itu nama programnya. Tapi fokus ke organisasi-organisasi yang ada di tingkat kampung. Itu kelembagaan yang tercatat di penerapan program ini di Renja, di DPA secara umum itu ke lembaga-lembaga yang terkait dengan struktur desa. Itu ada PKK, RT, RW, Karang Taruna, lebih fokus ke sana. Tapi ada juga masyarakat adat itu lembaganya mungkin disebut lain. Itu juga tetap kami fokuskan untuk peningkatan kapasitas aparaturnya. Penerapan ke situ ini pertemuan-pertemuan dengan aparat yang mengisi struktur itu, struktur kelembagaan baik secara adat atau secara administrasi pemerintah. Itu yang formal itu kan disebut dengan desa itu, untuk aparatur di tingkat desa. Itu yang sudah kami lakukan. Sudah penerapan untuk tahun ini sudah sekitar 25%. Tinggal kita lanjutkan lagi berapa bulan ke depan lagi untuk penerapan 3 program itu. Berarti ini baru awal program dari 3 program ini baru awal. Iya, baru awal jajaki, karena harus ada komunikasi ke kampung-kampung, pertemuan langsung dengan mereka yang mengisi struktur-struktur itu, struktur adat, pemerintah formal dengan pemerintah adat. Bisa Bapak lebih terperinci mungkin jelaskan penggunaan anggaran ini, tujuannya sebatas struktur kampung atau seperti apa? Bisa Bapak lebih jelas lagi? Ya, kita fokus ke pemberdayaan aparaturnya. Dalam hal ini kapasitas orang-orang, sumber daya manusia yang mengisi struktur itu yang pertama kita berdayakan. Karena itu biasanya dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu pertama aparat-aparat kampung dan kampung adat desa, itu. Berarti dari 14 kampung adat ini termasuk? Iya, termasuk. Kan ada kampung yang belum jadi kampung adat. Iya. Itu yang bisalah kita sebut dengan desa. Kampung dinas. Biasa bilang kampung dinas itu kan masih desa. Kampung adat ini aparaturnya kita bimbingan teknis lebih dulu, karena mereka harus paham benar bagaimana mengelola, memanajemen struktur pemerintah desa kah, pemerintah adat kah, kampung adat kah. Itu kan mereka harus duluan sebelum mereka ini layani ke masyarakat umum, masyarakatnya di tingkat bawah. Jadi itu
harus pertama aparatnya yang lebih kuat. Kita Aparatnya kuatkan. berarti kepala kampung, RT, RW begitu ya Iya, Bapak. semua termasuk mitranya PKK, Karang Taruna itu kan mitra-mitra kerja tuh. Ada yang lain lagi, Oke. organisasi kesenian yang begitu itu kan itu mitra-mitra kerja itu. Hmm, Itu juga perlu dilibatkan dalam bimbingan-bimbingan teknis ini supaya aparat yang di tingkat bawah ini kita kuatkan duluan gitu sebelum mereka melakukan pelayanan melakukan kepada kepada masyarakat umum masyarakat. di tingkat bawah. Mm-mm. Jadi dia So- lebih fokus ke pembangunan manusianya itu penting. Kita Iya, bangun iya. manusianya dulu, kemudian manusia ini yang akan melakukan pembangunan fisik dan yang lainnya itu. Untuk 1 tahun, berapa kali kegiatan yang dilakukan seperti penguatan kepada aparat kampung, kepala kampung, RT, RW-nya ini kegiatannya dilaksanakan berapa kali Pak dalam 1 tahun? Dalam 3 program itu minimal 3 kali. 3 kali? 3 kali. Oke. Tapi Iya, kalau iya. kita lihat kebutuhan di lapangan masih bisa bagi per kelompok dalam 4-5 kali juga bisa. Kita Bisa. lihat kebutuhan di lapangan. Terus Berarti kita ini bagi. dari 19 distrik semua ya, kepala Iya, kampungnya iya. dilibatkan. Iya, aparatnya kita Aparatnya dilibatkan. Apakah untuk 2023 ini sudah dilaksanakan? Eh, Kapan? Kami baru turun ke lapangan untuk menginventarisir organisasi ini ada tidak begitu. Pengurusnya sedang melakukan operasionalisasi organisasi itu kah tidak begitu, masih hidup artinya soalnya apa, kita inventarisir dulu. Iya. Kalau yang bisa kami akomodir itu mereka yang memang masih eksis, pengurusnya masih hidup, masih melakukan pekerjaan program kerja di organisasi tadi itu lebih dulu. Terus kemudian kita akan perbaiki kembali lagi, kami perbaiki kembali lagi mereka yang mungkin sudah vakum, tidak, organisasinya tidak jalan lagi. Nanti kita cek soalnya di mana, kita perbaiki lagi. Tapi kita lebih fokus ke mereka yang masih ada dan aktif. Itu yang lebih dulu. Iya, kira-kira bagaimana Bapak selaku Kabid kelembagaan, bagaimana untuk mengaktifkan aparat kampung yang tidak aktif eksis di dalam pendataan ini, bagaimana caranya? Kalau aparat kampung itu aktif, cuma dia tidak seaktif ini kantor kampung ini kan dia harus 8 jam satu hari kerja, dari pagi jam 8 sampai sore jam 3, tidak semacam itu karena secara umum lah ini aparat di tingkat kampung itu kan masih terpengaruhi dengan kondisi alam, terus kalender musim, karena mereka tidak tiap hari ada di kantor begitu. Kepala kampung mungkin sekretarisnya ada kerja ke luar, mungkin koordinasi ke Gunung Merah, tapi yang di bawahnya itu RT RW-nya itu mereka lebih banyak fokus ke pekerjaan sehari-hari, itu mencari ikan, mengambil sagu ke hutan. Kalau dibutuhkan baru adalah di kantor kampung. Itu sudah lumrah lah di mana-mana begitu, di struktur pemerintahan kampung itu kondisinya begitu. Tapi kami perlukan mitra kerjanya itu yang tadi PKK, Karang Taruna, RT RW, yang itu juga yang macet itu kepengurusannya macet itu juga harus kembali direstruktur kembali lagi supaya dia bisa jalan, karena ini program ini kan ke bawah ini ada yang melaksanakan program itu kan dilakukan bersama-sama dengan ini mitra-mitra kerja yang ada di tingkat kampung ini. Kalau mitra kerjanya secara organisasi dia mandek atau macet, itu kan penerapan program kurang juga begitu, karena Berarti itu harus dihidupkan kembali lagi. Ini kebijakan dari lembaga dinas pemberdayaan masyarakat kampung ini terkait dengan penyaluran dana otsus ini. Iya. Itu bagaimana Bapak untuk penyaluran sendiri? Penyaluran ada untuk Dewan Adat Suku. 9 Dewan Adat Suku itu. Tapi ada lagi akhir-akhir ini kan dia bertambah. Ini kan ada dalam bentuk penyaluran hibah daerah itu untuk organisasi adat itu. Mereka ajukan program hasil
musyawarah program itu toh, apa sidang pleno apa namanya, sidang program apa namanya itu. Hasil itu diajukan kemari supaya kami lihat kalau ini peruntukan hibah ini apa begitu, operasional pengurusnya saja atau mereka punya program begitu. Ini dalam penerapan ini kami lihat lagi kalau penggunaannya efektif. Terakhir kan harus dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu. Kalau memenuhi syarat ya ini penerapan tahun anggaran berikut ini bisa lanjut. Tapi kalau masih, kami tetap tunggu mereka ini harus mengajukan kembali pertanggungjawaban untuk penyaluran. Kalau dari kelembagaan sendiri ini mereka lakukan untuk kegiatan apa saja, Bapak? Kelembagaan tadi itu yang saya jelaskan itu, untuk bimbingan teknis, penguatan kepada aparatur. Apakah selama ini dilakukan? Menurut kacamata Bapak selaku Kabid. Ini program ini kan baru di apa ini doh, baru program yang lalu itu lain lagi begitu. Karena ini penggunaan apa RK jadi DPA ini kan dia bentuknya lain lagi, jadi nama programnya lain lagi. Penerapannya ini baru mulai tahun lalu. Jadi tahun ini kami lanjutkan lagi. Jadi tahun depan kalau selama RKA DPA ini programnya belum dirubah lagi secara nasional, ini tetap lanjut untuk pemberdayaan aparatur pemerintahan di tingkat kampung dengan mitra-mitra kerjanya untuk komunitas-komunitas itu. Baik, sudah tangkap. Terima kasih Bapak untuk kesediaan waktunya. Dan masyarakat Kabupaten Jayapura, kami akan kembali bersama dengan Kepala Dinas sesaat lagi, tetap di Kaos Kabar Otsus Kabupaten Jayapura. Salam sehat masyarakat Kabupaten Jayapura di Kaos Kabar Otsus edisi Rabu 26 Juli 2023. Sudah bersama kami ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya, senang sekali kami bisa menjumpai dan mengganggu kesibukan Bapak saat ini. Sama-sama. Iya, Bapak sendiri bisa perkenalkan nama sebelum kita lanjut untuk obrolan ringan kita. Baik Bu, makasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya sendiri Pak Elisa Yarusabra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan keseharian mengurusi kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Sebanyak 139 kampung dan cukup banyak. Ya, cukup banyak tentu saja Bapak. Ya. Bapak, besaran anggaran yang diterima oleh dinas Bapak ini berapa? Dana Otsus 2023. Oh iya, dana kita jelas itu untuk dana Otsus. Karena ini hari ini kita bicara Otsus, jadi saya hanya batasi ke Otsus saja. Ya. Kalau bicara dana pemberdayaan, dana desa, maka dinas saya akan jelaskan juga. Tapi karena ini Otsus, ya kita spesifik saja Pak di Otsus. Oke, Bapak Ibu, Otsus kita tahun ini itu kurang lebih 1 miliar yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Peruntukannya sangat jelas, dana itu yaitu untuk inventarisasi masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Kemudian kita juga lakukan identifikasi, inventarisasi dan identifikasi. Kemudian juga kita lakukan untuk penguatan kapasitas masyarakat adat melalui Dewan Adat Suku yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga kampung-kampung adat yang ada. Berarti ini adalah program yang bisa dikatakan program prioritas. Oh, sangat prioritas, dan memang itu kan Otsus itu kan uangnya rakyat orang Papua. Artinya dikhususkan dari negara ini, dari pemerintah untuk memproteksi masyarakat asli Papua. Nah, oleh karena itu
dinas kita ini Iya. ketika mendapat dana itu kita pakai peruntukannya jelas juga ke masyarakat adat. Kita inventarisasi masyarakat adat, kita beri penguatan kapasitasnya. Bahkan ada satu kegiatan lagi yang kita lakukan itu untuk fasilitasi kelembagaan adat. Kan kita di kabupaten ini ada Dewan Adat Suku. Iya. Nah, Dewan Adat Suku kurang lebih ada 9 Dewan Adat Suku. Nah, ini tugasnya dinas PMK, tugas kita untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Mekanisme pengawasan sendiri Pak bagaimana? Ya, pengawasan karena ini otsus. Setelah kita salurkan, ini kemudian ada juga laporan dari pertanggungjawaban dari kelembagaan yang ada Dewan Adat Suku itu. Kita minta pertanggungjawabannya. Berarti mekanisme pengawasannya dari pertanggungjawabannya. Oh ya, kelihatan kita tidak akan salurkan dana berikutnya kalau masyarakat adat itu sendiri tidak memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. Jadi ada yang bilang otsus tidak berhasil atau tidak jalan, tidak. Itu. Kita di kabupaten ini sangat jalan dengan baik dan penggunaan dana itu sesuai kita peruntukannya untuk masyarakat adat. Dari kacamata Bapak sendiri dengan bantuan 1M ini dampaknya kepada masyarakat apakah ada perubahan atau menurut Bapak mungkin 1M ini masih kurang? Ya, begini. Saya tidak bisa bilang kurang atau lebih. Esensinya kan uang otsus ini harus dirasakan oleh masyarakat adat itu. Iya. Nah, sepanjang yang diberikan melalui Pemda kepada kita sebagai dinas leading sektornya kampung, kita akan mengelola itu dengan baik, melakukan dengan baik dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, saya pikir 1M ini kita sudah optimal atau maksimal dalam pengelolaannya. Dan karena itu uangnya masyarakat, kita harus proteksi itu dengan baik. Iya. Nah, sampai dengan hari ini kita jalankan dengan baik dan komunikasi. Dan saya belum pernah dengar atau jarang mendengar ada sampaikan bahwa otsus itu tidak berhasil. Tidak. Sampai hari ini pelaksanaan otsus maupun dengan anggaran yang ada ini kita sudah maksimal dan buktinya koordinasi media komunikasi dengan masyarakat adat itu jalan di Kabupaten Jayapura. Untuk tahap pertama Pak, ini sudah berapa persen anggaran yang sudah diperuntukkan atau digunakan? Untuk tahun ini kita baru lakukan proses inventarisasi dan fasilitasi. Kemudian kita juga sudah turun ke beberapa kampung-kampung adat menginventarisir. Kampung adat ini Ya, inventarisir masyarakat adatnya, terus struktur, kepemimpinan di sana. Nah, apakah sudah jelas Bapak? Maksudnya harapan Bapak dari dinas terkait dengan struktur adat yang Bapak harapkan, apakah sudah dibuat seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau struktur adat itu tidak harus dibuat, itu kan sudah baku di dalam masyarakat adat. Tinggal disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada, yang sementara di masyarakat adat itu siapa yang melaksanakan apa di dalam struktur itu, itu yang tinggal dilengkapi di dalam struktur itu. Tapi kalau untuk fungsi-fungsi itu, tugas itu sudah baku di masyarakat adat, dan itu di kampung-kampung adat sangat kental dan terlihat itu pembagian tugas, mengurusi pemerintahan, pembangunan, urusan sosial, budaya. Apakah dana yang Bapak kelola dari dinas Bapak ini untuk 14 kampung adat saja atau untuk 19 distrik semua seutuhnya 139 kampung? Begini, dan otsus ini kan 1M. Nah, kemudian Dewan Adat ini kan 9 wilayah adat ini sudah mau representasi dari 19 distrik ini. Jadi 19 distrik, tapi dikumulatifkan di dalam wilayah adat itu hanya 9. Hanya 9 wilayah adat. Nah, ini sudah
yang ada yang otsus kita pakai ini, Mhm. ini untuk tadi saya katakan untuk apa, inventarisasi, fasilitasi, Itu yang kemudian apalagi penguatan kapasitas. Tetapi di kampung itu kan ada dana kampung, Mhm. dana kampung. Nah, dana kampung itu peruntukannya juga untuk masyarakat adat juga. Mhm. Ada Iya. ada untuk pemberdayaan, ada afirmasi untuk adat, ada juga untuk kelembagaan adat di sana. Mhm. Nah, jadi pembiayaan ini sudah berjalan di kampung Mhm. oleh dana kampung. Nah, tugas DPMPK melalui dana otsus yang 1M, Mhm. kita menginventarisasi itu. Mhm. Kita memberikan apa, mengkoordinasikan itu. Nah, kemudian kita juga memberi penguatan kapasitas kepada pelaku-pelaku ini di kampung. Nah, kita Dewan Adat Sukunya, Mhm. kemudian Jadi kepala-kepala satu M ini diplotkan untuk kegiatan itu saja dalam 1 tahun ini. ya kita pastikan itu. Mhm. Yang nantinya puncaknya itu nanti kita akan lakukan tanggal 24 Oktober, Hari Kebangkitan Adat. Itu juga dari dana ini kita Baik. pakai itu untuk HUT kebangkitan masyarakat adat yang ke-10. Baik, iya. Terima kasih Bapak. Ya. Harapan Bapak untuk penggunaan anggaran ini. Ya, pertama dana otsus ini kan diberikan untuk orang Papua. Iya. Nah, tentunya apapun kelembagaan atau dinas yang mengelola Mhm. ini hanya sebagai alat mengelola, Mhm. tapi sasarannya adalah masyarakat adat Mhm. dan penerima manfaatnya adalah masyarakat adat. Yang sejahtera itu harus masyarakat adat. Mhm. Oleh karena itu besar atau kecil dana otsus yang diberikan oleh pemerintah itu kita harus sebagai penanggung jawab dinas yang bertanggung jawab mengelolanya itu peruntukannya harus kepada orang asli Papua, Kena sasaran. kena sasaran. Nah itu kadang saya mau jujur, otsus ini ada yang bilang seperti ini tidak berhasil atau ini, tapi di Kabupaten Jayapura kita Berhasil ya. Terutama dalam pembinaan kelembagaan masyarakat adat. Baik. Nanti kalau pendidikan, kesehatan nanti dinas yang bersangkutan yang akan menjawab. Tapi untuk kelembagaan adat, penguatan kapasitas kami terus lakukan. Terus lakukan sampai kapanpun tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adat. Otsus itu harus berhasil. Terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih. Ibu. Makasih. Iya, demikian masyarakat Kabupaten Jayapura, ulasan dari Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kabid Kelembagaan yang sudah menyampaikan terkait kucuran anggaran yang sudah diplot oleh dinas terkait, bagaimana 3 program yang sudah berlangsung hingga saat ini. Semoga saja apa yang menjadi harapan dapat di tahun 2023. Sampai jumpa.